Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai konsep penulisan makalah. Pada mata kuliah kajian Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Sahra Talib, Citra Amalia Hakim, Desi Alivia Gadis, Murisna, dan Suraida Halim. Mari kita simak video berikut. Pengertian makalah secara umum. Makalah merupakan salah satu karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Konsep makalah. Makalah dipakai untuk karya tulis laporan penelitian sederhana, dan dalam pembuatan makalah harus memiliki konsep atau karakteristik pengangkatan topik pembahasan masalah dengan melibatkan suatu kajian pustaka atau literatur dan atau merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Makalah biasanya ditulis sebagai suatu saran pemecahan masalah secara ilmiah dan memerlukan studi kepustakaan dengan mencantumkan sumber referensi. Ciri-ciri makalah. Adapun ciri-ciri dari makalah diantaranya sebagai berikut ini. 1. Merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. 2. Mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. 3. Untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. 4. Untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun dan menggunakan sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis makalah. Berdasarkan sifatnya, makalah dibagi menjadi 3 jenis, yang diantaranya yaitu 1. Makalah induktif, merupakan makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan metadata empiris dan sifatnya deduktif berdasarkan apa yang sudah didapatkan di lapangan dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. 2. Makalah deduktif, merupakan makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoretik dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahasnya. 3. Makalah campuran, merupakan makalah gabungan antara makalah induktif dan deduktif. Jadi makalah ini ditulis berdasarkan kajian-kajian teoritis dan data-data empiris. Tahapan-tahapan ketika akan menyusun atau menulis suatu makalah. Adapun tahapan-tahapan ketika akan menyusun atau menulis suatu makalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Mengumpulkan dan membaca buku atau artikel untuk memilih dan menentukan tema. Membaca materi-materi untuk memperluas ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan tema yang sudah dipilih dan kerangka makalah akan dikembangkan. Yang kedua, penulisan. Mengembangkan kerangka makalah yang sudah dibuat menjadi sebuah makalah. Yang ketiga, revisi atau pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan terhadap isi makalah dan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan lain-lain. Sistem penulisan makalah. Secara garis besar, penyusunan makalah berisi 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan yang memuat tentang persoalan yang akan dibahas meliputi latar belakang, yaitu memberi penjelasan tentang manfaat dan pentingnya
judul atau topik untuk dibahas. Ruang lingkup, yaitu memberi penjelasan tentang ruang lingkup permasalahan yang menjadi batasan masalah. Maksud dan tujuan penulisan, yaitu memberi penjelasan tentang maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan makalah berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup masalah, membahas singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan. Yang ketiga, penutup. Penutup merupakan bab terakhir berisi penegasan makalah yang dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas yang meliputi kesimpulan yang berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk besar permasalahan. Saran yang merupakan usul atau pendapat dari penulis mengacu pada materi. Tujuan dari penulisan makalah. Suatu makalah dibuat untuk mengevaluasi hasil kerja kita untuk dijadikan acuan dan diinterpretasikan di muka umum agar bisa dipahami dan bisa disebarluaskan agar bisa berguna bagi orang lain. Dengan makalah, kita bisa memberikan gambaran tentang hasil kerja kita beserta contoh-contohnya dan solusi dari masalah yang kita hadapi agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan tepat sasaran. Jadi, makalah akan bisa lebih berguna lagi kalau dari hasil kajian-kajian kita selama ini ternyata bisa memberikan kepastian bagi orang lain sehingga bisa menimbulkan gagasan baru atau semangat bekerja yang lebih tinggi bagi orang lain. Manfaat dari penulisan makalah. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam menyusun suatu makalah yaitu dapat belajar untuk memahami masalah yang ada dan mencari solusinya. Dapat membuka pikiran untuk memahami permasalahan yang akan dicari solusinya. Dapat menerapkan wawasan atau ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.